Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Ketua Organizing Committee Formula E Jakarta Ahmad Sahroni dan Co-founder sekaligus Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo Rabu siang meninjau kesiapan Jakarta International E-Prix Circuit. Pagelaran balap mobil Formula E sudah dekat banget. Hari Sabtu kalau nggak salah ya, tanggal 4 Juni. Para pembalap Formula E akan bertanding dengan mobil listriknya masing-masing. Memang banyak banget masalah dalam penyelenggaraan balapan ini. Mulai dari hitung-hitungan investasinya yang nggak jelas. Kecurigaan adanya lebih bayar komitmen fee ke panitia penyelenggara. Terus tempat penyelenggaraan sampai terburu-burunya pembuatan sirkuit balap yang bikin resah. Gak ada yang salah sih ketika banyak orang menyaksikan balapan Formula E itu akan bermasalah. Karena memang sejak awal panitia seperti gak siap dalam menyelenggarakan event internasional. Ingat dulu pohon-pohon di sekitar Monas yang ditebangin tanpa izin dulu dari pemerintah pusat. Itu saja sudah menimbulkan polemik. Arogansi Anies Baswedan dan para pendukungnya yang suka memaksakan kehendak itu membuat banyak orang sebel. Seolah-olah semua orang harus mengikuti maunya mereka. Persis seperti tetangga sebelah rumah yang bikin acara pernikahan di kampung dengan menutup jalan utama dan setel musik dangdut keras-keras sepanjang malam. Udah jelas mengganggu warga sekitar. Mereka malah yang galakan dan ngotot bilang, kalau nggak mau terganggu, ya pindah rumah aja. Wong acara nggak setahun sekali aja kok ribut. Itulah karakter Anies Baswedan dan pendukungnya yang merasa bahwa ketika mereka ada mau, orang lain harus terima apa maunya mereka. Nggak peduli kalau jalan macet ketika nanti harus tutup jalan. Nggak peduli telinga budek ketika polusi suara memekakan telinga. Pokoknya kita semua harus terima kegiatan mereka. Kalau nggak terima, senggol bacok. Perhatikan aja lah narasi Anies Baswedan ketika dia cerita kenapa event Formula E terselenggaranya di Ancol, bukan di Monas. Dia terus-menerus menyalahkan pusat yang nggak memberi dia izin untuk bikin di Monas. Seolah-olah dia adalah orang yang terzolimi sedunia. Padahal pusat melarang karena mendahulukan kepentingan banyak orang. Monas, selain itu cagar alam, juga berada di pusat kota yang sibuk. Yang kalau event balapan ada di sana, kebayang nggak sih macetnya karena jalan harus ditutup sementara? Belum lagi Monas itu dekat banget dengan istana yang pasti secara keamanan akan sangat rentan. Semisal ada kerusuhan atau kejadian buruk yang dimanfaatkan orang waktu event berlangsung. Anies dan pendukungnya nggak mau ngerti ini. Mereka terus-menerus menyalah-nyalahkan pemerintah pusat karena syahwatnya nggak terpenuhi. Benar sudah di Ancol aja. Jadi kalau ada masalah kan jauh dari pusat pemerintahan. Kapasitas otak mereka nggak nyampe. Yang penting ngotot dulu sama nyinyir nggak karuan. Yang ada kan orang makin sebel bukannya simpati. Ntar kalau pagelarannya gagal, penontonnya sepi karena jarak eventnya yang terlalu jauh. Lihat aja, ntar Jokowi lagi yang salah. Permasalahannya di sini adalah event Formula E adalah event internasional. Kalau event ini gagal, yang malu bukan hanya Anies saja, tapi juga Indonesia. Masa negara sebesar ini ngurusin event begituan aja nggak bisa? Apalagi sudah terikat kontrak dengan panitia bahwa event Formula E nggak cuma diselenggarakan sekali ini saja, tapi beberapa kali dengan komitmen fee yang besar. Ini yang sedang didalami oleh KPK bahwa seharusnya penyelenggaraan Formula E itu konsepnya business to business. Ini malah pakai uang negara lewat APBD. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Situasi nggak mungkin mundur. Event harus tetap dilakukan.
Kalau berhenti di tengah Indonesia, bukan Jakarta saja ya, itu kena somasi. Ya jalan satu-satunya event ini harus didukung. Itulah kenapa Jokowi harus hadir dalam pembukaan event ini. Karena kalau gagal, yang malu itu se-Indonesia Raya. Mau nggak senang sama Anies, ya harus terima. Kalau masalah di dalam ada korupsi, serahkan saja sama KPK yang sekarang sedang sibuk amati, cium, endus, amati lagi, cium lagi, endus lagi. Masalahnya, tingkah Anies Baswedan dan pendukungnya itu semakin menyebalkan. BUMN nggak mau jadi sponsor, dikaitkan sama politik lagi. Karena dianggap ingin menggagalkan eventnya Anies Baswedan. Padahal BUMN sekarang ini kan urusannya bisnis. Kalau memang event itu nggak menarik, ya ngapain gua harus danain? Apalagi Formula E bukan event yang terkenal seperti Formula One atau MotoGP. Tapi terus-menerus digoreng-goreng ke politik sama pendukungnya Anies Baswedan. Ya gitulah sifatnya mereka. Udah ngototan, pengen benar sendiri, giginya kuning-kuning lagi. Saya sih sekarang mendukung aja Formula E supaya sukses. Banyak penontonnya, menguntungkan buat Pemda DKI Jakarta. Karena cuman itu yang bisa kita perbuat. Nasi sudah menjadi bubur. Daripada hancur, mungkin keputusan saya ini bikin orang kesel ya. Tapi ya itulah jalan yang terbaik menurut saya. Nanti kalau pagelaran ini sukses, nama Anies kan naik bang. Kan dia pengen jadiin event ini sebagai kampanye capres. Itu kata seorang teman. Saya sih ketawa aja. Saya tanya balik ke dia. Emang orang masih ingat kalau dulu Jokowi merebut Freeport, membubarkan Petral, membangun ribuan kilometer jalan tol, membangun bendungan-bendungan besar. Apa orang masih ingat itu? Enggak kan? Ingatan manusia itu terhadap kebaikan sangatlah pendek. Paling maksimal 2 bulan sajalah. Habis itu semuanya dilupakan. 1000 kebaikan akan terhapus dengan 1 keburukan. Mau gembar-gemborin prestasi lama gak akan berpengaruh besar. Apalagi Anies Baswedan bulan Oktober ini turun jabatan. Namanya sudah pasti akan hilang karena dia sudah nggak punya lagi panggung besar. Yang diingat orang dan tidak akan pernah orang lupa adalah keburukan Anies Baswedan yang legend sampai sekarang, bahwa dia adalah bapak politik identitas di Indonesia. Apa yang dia lakukan dulu dengan memainkan politik ayat dan mayat waktu Pilgub DKI tahun 2017. Itulah yang berbekas dalam. Sakit hatinya banyak orang. Dan kengerian akan peristiwa itu menjadi trauma sebagian besar bangsa Indonesia supaya tidak terulang. Itulah yang akan diingat sampai mati oleh banyak orang. Bukan karya stadionnya, bukan karena Formula E-nya. Dan stigma itu melekat banget di Anies meski dia pengen cuci tangan sebersih-bersihnya. Tetap aja orang tidak akan pernah lupa karena perihnya politik identitas itu menimbulkan bekas luka yang tidak akan pernah hilang. Keburukan Anies Baswedan dengan politik identitasnya akan jadi cap seumur hidupnya. Mirip dengan cap terhadap Roy Suryo dengan kasus pancinya. Yang meski katanya kasus itu sudah beres secara hukum, tetap aja setiap kali Roy Suryo bersuara, orang akan ingat dia dengan panci-pancinya. Jadi membuat orang bahagia itu bagus-bagus aja. Kalau buzzer RP-nya Anies Baswedan terus propaganda keberhasilan Anies, ya kita angkat jempol aja. Bagus kok, bagus. Anies yang mana sih? Oh, yang dulu jadi gubernur karena politik ayat dan mayat itu ya. Pasti mereka ngamuk-ngamuk lagi seperti biasa. Ya, mungkin karena kurang ngopi seperti saya. Seruput dulu kopinya. Oh, gaspol.